Yudrabuh lan dipukul. Sapa dzusiban dorban kalawan pukulan ghairah mubarrihin yang tidak menyakiti. Wujuban kalawan wajib mimman sangkeng wong. Zukiroh yang disebutkan sapa man alaiha atas ninggalno sholat ay ala tarkiha tegese atas ninggalno sholat. Walau godoan walaupun itu sholat kodok. Au tarka syartin utawa ninggalno syarat. Min syurutiha sangking piro-piro syaratnya sholat. Min syurutiha sangking piro-piro syaratnya sholat li asrin. Karena berusia 10 tahun. Ai tegese. Ba'da istikmaliha ing dalam setelah sempurnanya asrun. Lil hadisi karena ada hadis as-sahihi yang sahih. As-sahihi yang sahih murus sobiya bis sholati idza balawa sab'a sinin wa idza balawa asyra sinin fatribuhu 'alaiha. Muru merintah sapa sira kabeh as-sobiyah ing bocah cilik bis sholati kalawan salat idza balaghah ing dalam nalaikane tamakko atau balik sapa bukan balik tamakko sapa sobi sab'a sinina ing pitu pira-pira taun. Wa idza balawah lan ing dalam nalaikane tamakko sapa sobi asyra sinina ing 10 pira-pira taun fatribu mongko no sapa sira kabehu ing sobi alaiha atas ninggalnu salat. Jadi penjelasannya kalau tadi anak itu ketika berusia 7 tahun baik tamis pada usia 7 tahun atau tamis sebelumnya, maka kewajiban orang tua harus menyuruh sholat walaupun itu sifatnya qadha beserta syarat-syarat sahnya sholat. Nah sekarang kalau anak itu sudah berusia 10 tahun, nah, bukan cuma disuruh akan tetapi kewajiban orang tua dan orang-orang yang berhak, kakek neneknya dan orang yang mendapat amanah umpamanya, kewajibannya bukan cuma sekedar menyuruh akan tetapi kewajibannya harus memukul anak tersebut karena dia tidak sholat. Saya ulangi lagi, harus memukul anak tersebut karena dia tidak sholat. Tapi pukulan tersebut sifatnya mendidik. Dorban ta'dib bukan ta'dzib. Pukulan yang sifatnya mendidik bukan menyiksa, bukan menyakiti. Jangan sampai pukulan yang yu'addi talaf. Jangan sampai pukulan yang sifatnya menyebabkan keluar darah, menyebabkan terluka, patah, apalagi naudzubillah sampai mati. Jadi pukulan tersebut tidak dibenarkan bahwa orang tua memukul anaknya atau mungkin suami memukul istrinya atau mungkin guru memukul muridnya yang menyebabkan talaf. Pukulan yang menyebabkan talaf entah itu luka, entah itu sampai patah, naudzubillah apalagi sampai mati. Karena pukulan itu sifatnya alternatif terakhir kalau sudah diberi nasihat, arahan, atau mungkin diperintah dalam masalah ini ternyata kurang ampuh umpamanya dengan beberapa langkah-langkah tersebut, akhirnya yang paling terakhir adalah pukulan. Suami berhak memukul istrinya yang sifatnya mendidik, tidak sampai atau tidak boleh sampai luka, apalagi sampai patah atau yang lainnya. Begitu juga guru memukul muridnya, diberi arahan, nasihat, tidak ada perubahan atau mungkin kurang ampuh, maka nanti dengan langkah-langkah yang pada akhirnya yang paling terakhir adalah memukul yang sifatnya mendidik, tidak boleh sampai parah, sampai luka, apalagi patah, apalagi sampai meninggal. Dan begitu juga yang kita bahas ini adalah orang tua
memukul anaknya karena anaknya tidak sholat, padahal umurnya sudah 10 tahun, bahkan lebih. Bagaimana ya mukul, tapi pukulan itu sifatnya ghairah mubarrihin. Tidak sampai melukai, tidak sampai patah, naudzubillah apalagi sampai mati. Karena ini ada sebuah nas hadis, murus syabiyya idza murus syabiyya bisolati idza balagha sab'a sinin. Perintahlah anak-anak kalian semua untuk melaksanakan sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Terus selanjutnya, fat fatribuhu 'alaiha li ashrin. Dan harus dipukul karena meninggalkan sholat ketika sudah berusia 10 tahun.